Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rankias S di channel Rankias S, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika SMA. Gas, yuk. Di video kali ini kita akan membahas apa? Kita masih membahas dimensi 3, tapi part 2 sekarang. Part 2 itu adalah tentang jarak titik ke garis, gitu ya. Nah, yang part satunya tuh kalau nggak salah konsep dasar ya. Nanti silakan kalian lihat di pojok kanan atas itu ada, ya. Konsep dasar termasuk jarak titik ke titik. Sekarang kita akan masuk ke bahasanya lebih advance, jarak dari titik ke garis. Yuk, gas yuk. Sebelum kita masuk ke jarak titik ke garisnya, akan sangat lebih baik kalau kamu paham tentang proyeksi titik ke garis. Jadi, proyeksi titik ke garis ini adalah salah satu materi kunci, salah satu konsep kunci dalam menentukan jarak dari titik ke garis. Jadi, misalkan saya punya ada garis K, ini garis K, kemudian ada titik A. Titik A di atas garis K, ya titik A bebas ya. Garis K juga begini, gitu. Garis K-nya juga nggak harus lurus begini, bisa yang begini, bebas lah gitu. Oke, kemudian dari A ini kita tarik ke bawah sampai tegak lurus. Oke, hati-hati tegak lurus di sini, tegak lurus ketemunya di B misalkan. Jadi si B itu adalah titik potong A kalau ditarik ke bawah tegak lurus. Nah, kita bisa katakan bahwa B adalah proyeksi A pada garis K. Gitu ya, proyeksi A pada garis K karena proyeksi titik ke garis, begitu. Jadi sekali lagi saya bilang B adalah proyeksi A pada garis K. Kenapa, Pak? Karena AB tegak lurus K. Ini kuncinya. Jadi yang namanya proyeksi dengan tegak lurus itu nggak bisa dihilangkan. Oke? Proyeksi dan tegak lurus itu nggak bisa dipisahkan. Namanya proyeksi, ya tegak lurus. Ya, memang ada sih sebenarnya sih proyeksi yang non ortogonal, proyeksi tidak tegak lurus itu ada, itu ada. Tetapi untuk level SMA biasanya kita hanya berpatokan proyeksi yang tegak lurusnya saja. Oke? Jadi sekali lagi ingat, kalau proyeksi itu harus tegak lurus. Ya. Nah, jadi jarak dari A ke garis K, jarak dari A ke garis K ini bakal kita bisa bilang adalah panjang ruas garis AB. Ini panjang ruas garis AB namanya ya, gitu. Jadi antara A dengan proyeksinya itu ditarik garis, nah itulah jarak dari A ke garis K. Jadi misalkan gini, saya punya ada garis lagi set gitu, ini ada titik lagi, misalkan ini garis M, ini ada titik B, misalnya jangan B deh, ganti deh, misalkan apa P ya, P. Nah, proyeksi P ke M kemana? Bukan ke sini, bukan, tapi ke sini. Kenapa ke sini Pak? Karena dia harus tegak lurus, begitu. Gitu ya. Jadi pokoknya kuncinya tegak lurus, entah dia di tengah-tengah atau enggak, yang penting tegak lurus saja itu kuncinya. Oke? Nah, sekarang kita praktekkan ke kubus yuk. Saya punya ada kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuknya 4. Pertanyaannya misalkan, proyeksi A ke FB. A-nya yang di sini, FB yang di sini. Yang mana Pak proyeksi A ke FB? Yaitu B. Kenapa? Karena AB tegak lurus dengan FB atau dengan BF. Ya. Jadi intinya gitu, kalau proyeksi terus tegak lurus. AB tegak lurus dengan BF atau dengan FB. Maka kita bisa bilang bahwa jarak dari A ke FB itu sama dengan panjang ruas garis AB. Begitu ya. Jadi ini harus kamu pahami. Jangan dihafalkan tapi harus kamu pahami. Lagi-lagi, proyeksi E ke GH ke HG. E di sini, HG di sini. Yang mana kira-kira? H. Karena EH tegak lurus dengan HG, begitu. EH tegak lurus dengan HG. Nah, ini kan untuk yang contoh 2 ini, 1 sama 2 ini, si proyeksinya itu kan di ujung garisnya kan, ini di H, yang ini mah di B gitu kan. Nanti akan ada contohnya yang proyeksinya bukan di ujung garis, oke? Jadi nanti jarak antara E ke HG kita bisa bilang bahwa dia adalah panjang ruas garis EH. Dalam artian ini akan sama dengan 4 nanti kan. Ini juga akan sama dengan 4. Kenapa sama dengan 4, Pak? Ya karena EH itu adalah sebuah rusuk, AB juga rusuk. Oke? Lagi contoh, proyeksi G ke CG. Nah, ini menarik. Ini menarik. G ke JG. G di sini, CG di sini. Mana proyeksinya? Proyeksinya adalah G-nya sendiri. Kenapa, Pak? Karena G-nya itu terletak di CG. Jadi, kalau ada garis gini, set, misalkan ini garis L ya, ini ada titik P. Oke, kita bisa bilang bahwa proyeksi P ke L adalah P-nya sendiri gitu. Proyeksi P ke L adalah proyeksinya sendiri karena P-nya itu terletak pada garis L. Ya, itu kuncinya ya. Nah, kita bisa bilang jarak dari G ke CG itu adalah panjang ruas garis GG. Nggak ada garisnya, Pak. Ya, berarti jaraknya adalah 0. Ya kan logis kan? Karena si G-nya sendiri adalah terletak di CG-nya.
Oke. Next, kemudian proyeksi C ke BG. Nah, dari tadi kita pakai rusuk nih, sekarang kita pakai diagonal sisi. Proyeksi C ke BG. Bagaimana BG? Oh, ini Pak, set gitu ya, ini BG. Mana Pak proyeksinya Pak? Proyeksinya adalah ke sini. Kita nggak tahu apakah dia tengah-tengah atau enggak. Yang penting pertama kali kita tarik garis proyeksinya, itu harus tegak lurus. Itu aja dulu. Masalah tengah-tengah atau enggak itu nanti lihatnya. Oke? Jadi yang pertama harus tegak lurus itu dulu. Tengah-tengah atau enggak itu urusan nanti. Jadi kita bisa bilang bahwa misalkan katakanlah P nih. Ya, proyeksi C ke BG itu adalah P. Berarti jarak dari C ke BG itu sama dengan CP. Begitu? Nah, sekarang kita masuk nih ke masalah tengah-tengah atau enggak ya, gitu ya. Ini perhatikan, si BCGF ini saya apa ya? Saya buat dua dimensi jadi gini ya. Ya kan BCGF kan persegi ya, persegi panjang ya. Dia persegi. BCGF ini ada BG, ini ada C. Mana proyeksinya? Ke sini. Ini tadi katakanlah dia adalah titik P. Oke, ini tengah-tengah kan? Ya, ini tengah-tengah. Katakanlah dia adalah titik P dan ini tengah-tengah. Sorry, ini tegak lurus, bukan tengah-tengah. Nah, kita mau tahu nih, si P ini tengah-tengah si BG atau enggak? Ya, dia tengah-tengah. P ini adalah tengah-tengah. P adalah tengah-tengah BG. Kenapa Pak tengah-tengah? Karena si BC sama CG-nya sama. Itu alasannya. Karena BC sama dengan CG. Oke, nanti kita contohkan yang tidak tengah-tengah, ada kok, tenang. Banyak contohnya ya. Lanjut dulu, lanjut dulu. Jadi kalau yang si BG sama CG-nya ini sama, panjangnya sama, berarti si P-nya tengah-tengah pasti. Lanjut. Proyeksi H ke AG. Oke, lihat sini, garis HG, AG ini AG. H mana H? Oh, H ini. Proyeksinya berarti tarik garis yang tegak lurus. Itu aja dulu. Tarik garis yang tegak lurus. Jangan yang tengah-tengah tapi harus tegak lurus. Gitu. Misalkan dia adalah Q. Ya udah, proyeksi H ke AG itu adalah Q. Kita bisa bilang bahwa jarak dari H ke AG itu adalah panjang ruas garis HQ. Gitu ya. Oke, jadi kita tinggal ngitung. Misalkan ditanya jarak dari H ke AG, ya tinggal ngitung HQ-nya aja berapa panjangnya. Oke. Nah, sekarang permasalahannya nih. Si Q ini tengah-tengah AG atau bukan? Itu yang masalah yang apa ya? Salah satu masalah yang penting juga kalau kamu menentukan jarak dari titik ke garis karena membedain cara ngitungnya nanti. Saya ambil HAG di sini. HAG. Ini ya, HAG. Dia siku-siku kan? Oke. Kemudian kita tarik ke sini, ini adalah Q di sini. Pertanyaan saya, misalkan, ini adalah Q-nya tengah-tengah atau enggak? Jawabannya enggak. Kenapa enggak, Pak? Karena HG sama HA-nya beda panjangnya. HG panjangnya 4, ya kan? Karena rusuk. HA panjangnya 4 akar 2, karena dia adalah diagonal sisi. Berarti HG sama HA beda panjang, otomatis Q tidak tengah-tengah. Itu kuncinya. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sama panjang ininya, kaki-kakinya, berarti yang di sini proyeksinya tengah-tengah. Tapi kalau nggak sama panjang ya dia juga nggak, berarti dia bukan tengah-tengah. Begitu? Oke, ini konsep proyeksi titik ke garis. Nah, kita sekarang masuk jarak antara titik ke garis. Gimana sih Pak? Gini, contoh langsung ya. Tentukan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4. Oke, tentukan jarak dari H ke AG. Nah, yang tadi nih, yang contoh terakhir. Langkahnya gini, step by stepnya gini. Yang pertama, gambar titik dan garisnya dulu. Jelas lah. Ini mah udah pasti, ya kan? Kalau nggak ada titik, nggak ada garisnya, maka nggak bisa. H-nya di sini, AG-nya di sini. Kemudian, tentukan proyeksi titik ke garisnya. Ya, berarti tarik garis ke sini. Tadi ya, yang Ki ya. Ingat, ini kita nggak tahu. Oh, tadi udah tahu ya. Anggap aja yang tadi nggak tahu. Ini kita nggak tahu tengah-tengah atau bukan. Yang penting adalah tegak lurusnya. Kemudian yang ketiga apa? Hubungkan titik ke ujung garis. Berarti dari H, hubunginnya ke ujung mana ujung? Ke A sama ke G. Gitu. Gitu ya. Ke A sama ke G. Dapat segitiga bantu dan pisahkan segitiganya. Oke. Kita pisahkan segitiganya, ini HAG, kemudian Q yang di sini. Next, apa lagi? Hitung sisi-sisinya. Jadi, sisi-sisi segitiganya ini wajib kita hitung. Oke. Yuk, kita hitung yuk. Paling gampang mana? Paling gampang HG jelas. Karena HG adalah apa tadi? Rusuk ya, 4. Kemudian HA adalah diagonal sisi 4 akar 2, kemudian AG adalah diagonal ruang 4 akar 3. Nah, lalu tinggal hitung jarak si ini nih, si HQ-nya berapa nih gitu. Nah, teknik mencarinya itu ada banyak. Teknik mencari jarak titik ada banyak. Yang pertama pakai Pitagoras. Biasanya digunakan di segitiga sama kaki dan sama sisi.
Kemudian perbandingan luas segitiga. Bisa di segitiga siku-siku, sama kaki atau sama sisi. Kemudian kesamaan Pitagoras. Ini ada di sembarang segitiga ya, atau kesebangunan. Gitu. Itu apa namanya? Bisa dipakai. Nanti mau pakai yang mana tekniknya, itu adalah kemampuan kamu untuk menentukan, oh kira-kira ini loh, pakainya ini. Nah, kemampuan itu muncul pada saat kamu banyak kerjain latihan, begitu. Yuk, kita sekarang kerjain yang ini yuk. Ini segitiga siku-siku, berarti kita bisa pakai perbandingan luas segitiga ya. Maksudnya perbandingan luas segitiga tuh kayak gimana sih Pak? Gini deh, gini deh. Ini kita punya ada segitiga, luas segitiga apa dulu deh? Luas segitiga apa rumusnya? Luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya adalah setengah dikali alas dikali sama tinggi ya. Ya, setengah kali alas kali tinggi. Pertanyaan saya, apa syarat alas sama tinggi? Oke, alas sama tinggi itu harus alas tegak lurus dengan tinggi. Itu syaratnya. Jadi, kalau misalkan saya ambil alasnya itu adalah AG, oke, saya ambil alasnya adalah AG, tingginya harus merupakan haki. Nggak boleh si HG, nggak boleh. Karena HG tidak tegak lurus dengan GA. Oke, jadi dari sini kita punya, saya ambil setengah, alasnya itu adalah HG deh. HG. Alasnya HG. HG, tegak lurusnya sama siapa HG? Tegak lurusnya dia sama AH ya. Dikali sama AH. Gitu? Kemudian, ada lagi nggak yang saling tegak lurus? Oh, ada, Pak. Mana? AG. Berarti ini setengah dikali sama AG, dikali sama, mana lagi yang saling tegak lurus dengan AG? Yang tegak lurus dengan AG adalah haki. Nah, gitu kan? Pertanyaan saya, antara luas yang didapat dari rumus yang ini dengan luas yang didapat dari rumus yang ini, pasti nilainya sama nggak gitu ya. Jadi kalau kita ngitung dua kali ini sama ini kan, ini beda nih ya, angkanya beda kan, HG, AH, AG sama HQ-nya beda-beda angka. Kalau kita ngitung dari dua ini, kira-kira luasnya sama nggak? Sama. Luasnya pasti sama. Luasnya pasti sama. Kenapa pasti sama, Pak? Loh, wong segitiganya sama. Masa iya segitiganya sama luasnya beda? Salah ngitung berarti kamu. Gitu. Maka luasnya sama. Jadi artinya apa? Kita punya rumusnya di sini. Setengah dikali sama HG dikali sama AH itu akan sama dengan setengah dikali sama AG dikali sama HQ gitu kan. Coret setengahnya, masukin si HG sama AH-nya yuk. HG 4 dikali sama AH 4 akar 2 sama dengan AG-nya 4 akar 3 haki yang ditanya. Oke, berarti kita coret 4 sama 4-nya tinggal apa di sini, Pak? Haki, pindah ruas ya. 4 akar 2 dibagi sama akar 3, kalikan sama sekawan. Sekawannya adalah akar 3 per akar 3. Maka dia akan sama dengan berapa? 4/3 akar 6. Oh, ternyata ini toh jarak dari H ke AG tuh begitu, bosku. Gitu ya? Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan silakan kalian di kolom komentar atau kalian yang punya nomor saya monggo silakan langsung hubungi saya ya. Gas, kita masuk ke contoh yang kedua. Oke. Kuy, contoh yang kedua diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4 nih. Titik P adalah titik tengah CG. Ini ada kubusnya, panjang rusuk 4, P tengah-tengah CG. Ini P-nya berarti. Pertanyaannya adalah tentukan jarak dari P ke HB. HB, HB, jangan dibalik. Oke. Nah, tadi gimana langkah pertama? Apa langkah pertama? Langkah pertama gambar titik dengan garisnya. Udah ada di sini, Pak. Siap. Kemudian langkah kedua apa? Hubungkan ke ujung-ujungnya. Dari P hubungin ke B, dari P hubungin ke H. Dapatlah segitiga bantu, ya nggak? Segitiga bantu kita comot keluar bantunya. Ini proyeksinya nih. Set, gini kan. Jadi ingat, kita nggak tahu dia tengah-tengah atau enggak, oke? Tapi yang penting tegak lurus itu aja dulu. Ya, comot segitiganya. Dari sini kita kelihatannya dari gambarnya, gambar yang si kubus ini, si segitiga PBH-nya itu dia segitiga sembarang ya, segitiga sembarang. Tapi coba kita lihat. Untuk yakinnya kamu jangan lihat segitiga sembarangnya, jangan lihat dari gambar karena gambar bisa menipu. Asli gambar bisa menipu. Kalau gitu patokannya dari apa dong Pak menentukan segitiganya? Dari angka sisi-sisinya. Dari panjang-panjang sisi-sisinya. Maka tugas kita sekarang adalah mencari panjang PB, mencari panjang PH, dan mencari panjang HB. Gas, kita cari yang paling gampang dulu apa? HB. Kenapa? Diagonal ruang 4 akar 3. Betul? Betul. Sekarang kita mau nyari PH deh yuk. Yuk nyari PH yuk. Nyari PH, ingat
Tentukan segitiga siku-siku yang pas yang pertemuan satu ya, di part satunya. Tentukan segitiga siku-siku yang memuat pH. Jelas, kelihatan banget di gambar apa? PGH. Oke? PGH. Ini kita comot segitiganya PGH-nya. Kemudian angka-angkanya ini adalah HG-nya 4. Kemudian GP-nya 2. Kenapa 2, Pak? Karena P-nya tengah-tengah CG. Itu kuncinya. Next, kita hitung HP pakai Pitagoras. Akar 4 kuadrat tambah 2 kuadrat, 16 tambah 4, akar 20. Oh, 2 akar 5, Pak. Siap. Berarti pH 2 akar 5. Tinggal kita nyari PB. Dari segitiga mana kira-kira PB? Segitiga PCB. Betul. Jangan PMB, jangan. Kalau PMB mah kan PM-nya kagak tahu, Bang. Kan kita mau nyari PM, MB juga nggak tahu kan. Jadi jangan itu. PCB. Oke. Nih ya, coba kita lihat yuk sisi-sisinya yuk. BC itu adalah rusuk, CP itu juga 2. Kenapa 2, Pak? Karena tadi P-nya tengah-tengah ya. Nah, dari sini menariknya gini. Ini harusnya siku-siku nih. Lupa saya kasih tanda siku-sikunya. Ini menariknya gini. Kalau perhatikan dua segitiga yang ini segitiga pertama, ini segitiga kedua. Apakah sisi panjang siku-sikunya sama? Sisi siku-sikunya yang ini 4 sama 2 sama? Sama, Pak. Ya udah, karena segitiga siku-siku berarti kamu nggak usah hitung. Ini pasti 2 akar 5 selesai. Gitu, karena yang ini sama ininya sama. Pak, kalau di sininya 4, di sininya 2 akar 2 deh. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Jadi harus sama dua-duanya dan posisinya harus sama. Harus di sisi siku-sikunya. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang kita balik nih ke sini nih. Ke segitiga yang ini. Kalau dilihat dari angka-angkanya, 2 akar 5, 2 akar 5 sama 4 akar 3. Kira-kira menurut kalian ini segitiga apa? Sama kaki, coy. Ya nggak? Sama kaki. Ntar ini saya hapus dulu deh. Siapa namanya? Lingkarannya. Dia segitiga sama kaki. Karena sama kakinya di 2 akar 5 sama 2 akar 5. Berarti gambarnya salah dong, Pak. Betul, harus direvisi. Nah, jadi begini kan lebih enak dilihatnya. Dia 2 akar 5, 2 akar 5. Kalau sudah begini, segitiga sama kaki, berarti M ini pasti tengah-tengah dong. Iya kan? Iya, saya tulis di sini ya. M itu tengah-tengah HB. Kenapa? Gitu ya. Karena PB dan PM itu sama panjang ya. Sama panjang. Begitu. M tengah-tengah berarti kalau dia M tengah-tengah di sininya adalah 2 akar 3, di sini juga 2 akar 3 karena totalnya HW-nya 4 akar 3. Yes, betul. Kalau gitu kita bisa pakai Pitagoras untuk nyari PM. Ya. Nyari PM itu sama dengan akar gitu ya. PH kuadrat dikurangi sama HM kuadrat. Jadi dia sama dengan akar PH kuadrat. Yang ini dikuadratin langsung yuk. 20 dikurangi HM kuadrat. Ini berarti 2 akar 3 dikuadratin itu berapa? 12 ya? 12. Maka dia akan sama dengan akar 8. Akar 8 itu berapa? 2 akar 2. Selesai deh jawaban kita. Gitu. Loh kok selesai, Pak? Kan ditanya jarak dari P ke HB, Pak. Bukan panjang PM. Kan sama, Bambang. Jadi gini loh. Pertanyaannya nih gini. Pertama kita punya jarak, ditanya adalah jarak dari P ke HB, gitu ya. Jarak dari P ke HB. Nah, tadi kita tahu bahwa M itu adalah proyeksinya. M itu proyeksinya, berarti jarak dari P ke HB akan sama dengan jarak dari P ke M. Yang berarti dia akan sama dengan panjang ruas garis PM. Nah, gitu. Panjang ruas garis PM ya udah, jawabannya adalah 2 akar 2 selesai. Gitu, Bos. Ya. Sip. Paham tidak? Paham lah pastilah. Gas yuk ke nomor 3. Yo, ini di nomor 3. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6. Oke, yuk ini ABCDFGH panjang rusuk 6. O adalah titik pusat ABC. Ingat, titik pusat ABC itu apa? Pertemuan antara AC dan BD. Tentukan jarak dari O ke EC. Oke, guys, yuk ini O, ininya EC. Sip, udah digambar, ininya O. Ini EC sudah ada gambarnya, tinggal apa? Hubungkan dari O ke titik pusatnya. Titik pusat apa? Titik ujung. Titik ujung. Oh, ini proyeksinya ya, proyeksinya ini. Tegak, lurus. Ingat, tegak, lurus. Kita nggak peduli dia tengah-tengah atau enggak, tapi harus tegak, lurus ya. O-nya hubungin ke E, O-nya hubungin ke C. Jadilah segitiga OEC atau OC. Ya, segitiga OC. Segitiga OC ini kita ubah ke sini bentuknya biar lebih enak. Nah, begini. Saya putar posisinya ya. Oke, ingat. Jangan langsung menjudge bahwa dia segitiga sembarang.
Tapi kalau memang kamu langsung kebayang nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak kebayang, agak susah ngebayanginnya, lihat sisi-sisinya. Gas, kita cari yuk. Yang paling gampang mana sisinya? OC. Oh, sorry, bukan OC, CE. CE itu adalah 6 akar 3. Kenapa Pak 6 akar 3, Pak? Karena dia adalah diagonal ruang. Pokok diagonal sisi. Diagonal ruang. Next, apalagi? OC. OC itu 3 akar 2. Kenapa, Pak? Ingat, OC itu yang di part 1 ya, ada ya penjelasannya. Dia setengah dari CA. Alias, gini sini. Setengah dari CA itu sama dengan 6 akar 2. Maka dia akan sama dengan 6, sorry, bukan 6 ya, 3 ya. 3 akar 2. Begitu. Nah, sekarang tinggal tugas kita nyari apa? OE. Nyari OE. Nyari OE gimana Pak nyari OE Pak? Cari segitiga siku-siku yang memuat OE. Yang mana Pak? Yang OAE. Nah, ini segitiganya. Alah, ketutupan. Oke, bentar saya hapus dulu. Sorry. Yes. Oke. Sampai sini aja ya, OC ya. OC atau CO sama dengan setengah dari CA. Maka dia sama dengan setengah dari 6 akar 2 alias dia adalah 3 akar 2. Oke. Gas. EWA. Kita lihat yuk, kita mau nyari EO yang ini nih. Kita mau nyari EO yang ini. Pertama adalah berapa EA-nya? EA-nya adalah 6 karena dia rusuk ya. AO dia 3 akar 2 karena ya sama AO itu setengah dari AC ya, setengah dari diagonal sisi. Maka EO-nya adalah jawabannya tinggal dikuadratin, nambah kuadratin, hitung-hitung ini mah ya, hitung Pitagoras. Kemudian 3 akar 6. Oke, siap. Ini ada 3 akar 2, ini ada 3 akar 6, ini ada 6 akar 3. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah bentuk segitiganya? Segitiga sembarangkah, sama kaki, sama sisi, sama siku-siku kah? Ya, kelihatan dari gambar-gambar ininya, dari bukan gambar, sorry. Dari apa? Bentuk apa? Aduh ya Allah, angkanya astagfirullahaladzim. Ngelihat dari angkanya ya, ini adalah segitiga sembarang gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Segitiga sembarang. Sekarang kalau segitiga sembarang kayak gimana, Pak? Ngitung si OP-nya ya. Jadi kita punya tadi jarak dari O ke EC atau ke CE ya, itu akan sama dengan jarak dari O ke P, akan sama dengan panjang ruas garis OP gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau segitiga sembarang nih, kayak gimana cari OP-nya? Nah, cari OP-nya berarti pakai kesamaan Pitagoras. Maksudnya kayak gimana, Pak? Gini loh. Misalkan CP ini saya misalkan panjangnya adalah X. Oke? Mau X kek, mau A kek, boleh bebas apapun. Sekarang kita ada PE di sininya. PE-nya berarti panjangnya adalah 6 akar 3 dikurangi sama X. Betul nggak? Betul. Karena CE-nya adalah 6 akar 3 totalnya. Yang ini X, yang ini berarti tinggal kurangi X aja ya. Gitu. Nah, sekarang ada dua segitiga siku-siku. Perhatikan pertama, segitiga COP, segitiga COP. Kita mau nyari OP kuadrat nih. OP kuadrat itu sama dengan apa rumusnya? CO kuadrat dikurangi sama CP kuadrat gitu ya. Pitagoras ya, Pitagoras ya. Oke. Berarti kita punya apa CO-nya? CO-nya itu sama dengan CO dikuadratin. Langsung yuk, 3 akar 2 dikuadratin berapa? 18 dikurangi sama X kuadrat. Karena CP-nya adalah X. Ya nggak? Yes. Kemudian, kita punya segitiga siku-siku yang lain. Jadi, kita ngitung si OP dari segitiga yang sebelah kanan, kiri, sorry ini kiri ya, sama segitiga sebelah kanan. Kita nyari segitiga PO. Segitiga PO, kita juga bisa dapat OP dong. OP kuadrat dia sama dengan OE kuadrat dikurangi sama PE kuadrat, bener nggak? Yes. Ya, OP kuadrat sama dengan ini kuadrat dikurangi sama ini kuadrat. Yuk, masukin nilainya. OE kuadrat itu adalah 3 akar 6. 3 akar 6 kuadrat dikurangi sama PE kuadrat. PE kuadrat itu berarti 6 akar 3 dikurangi sama X tapi dikuadratin. Nah, ini kita jabarkan wajib ya. Kita jabarkan. Yuk, kita jabarin 3 akar 6 kuadrat itu adalah 54 dikurangi sama yang ini berarti kalau kita kuadratin berapa? 6 akar 3 kuadrat itu adalah 36 kali 3, 108 ya. 108 dikurangi sama 12X akar 3 gitu ya. Kemudian ditambah sama X kuadrat. Jadi kan ini kali ini kali ini kan ya. Nah, ini berarti dia sama dengan, aduh ke bawah sekali nggak apa-apa lah ya. Min 54 ditambah 12X akar 3 dikurangi sama X kuadrat. Nah, oke. Jadi, intinya ini gini, idenya adalah gini.
Kan kita punya ada OP kuadrat, sama-sama OP kuadrat dari segitiga COP dan dari segitiga PO. Yang COP itu yang sebelah apa ini namanya kiri ya, yang PO itu yang sebelah kanan. Oke. Nah, sama-sama OP kuadrat, berarti nilai ini sama nilai ini, mepet banget, nggak apa-apa deh. Sorry ya. Nilai atas, kotak atas dengan kotak bawah, kira-kira menurut kalian sama nggak? Sama. Sama, karena OP-nya ya sama-sama di sini berhimpit OP-nya dari segitiga kanan sama kiri kan. Maka kita bisa katakan bahwa OP kuadrat sama dengan OP kuadrat yang artinya 18 dikurangi sama X kuadrat akan sama dengan negatif 54 ditambah 12X akar 3 dikurangi X kuadrat. Coretlah X kuadratnya, bos. Ya nggak? Iya, min 54 pindah ke sini berarti dia sama dengan 72 sama dengan 12X akar 3 yang mana X-nya akan sama dengan berarti 6 per akar 3 ya, langsung. Oke. Kita sederhanai, kita kali sekawan berarti dia sama dengan 2 akar 3. Oke. Begitu. Ini kali sekawan. Oh, ternyata X-nya 2 akar 3. Berarti ini jawaban, Pak. Belum. Ini belum jawaban, coy. Belum. Ini baru nyari nilai X. Yang ditanya adalah OP, bukan X. Ya Sudin, kamu boleh masukin ke OP yang pertama atau OP yang kedua. Udah jelas lah, is not debat valid ini mah. Pasti masukinnya OP pertama, karena gampang kan. Maka kita punya, yuk kita cari OP ya. OP kuadrat sama dengan 18 dikurangi sama X kuadrat. Maka dia sama dengan 18 dikurangi sama 2 akar 3 kuadrat. Ya Sudin, 18 dikurangi sama 12 alias sama dengan 6. Belum selesai. Awas, awas, aduh ini banyak jebakan Batman-nya ini ya. Awas, hati-hati. Belum selesai. Karena OP-nya masih kuadrat. Berarti kalau mau nyari OP bang, sini ya, dia sama dengan akar 6. Nah, ini baru selesai begitu. Oke, ya. Mi, untuk yang segitiga sembarang memang caranya agak membagongkan sih ya, agak panjang ya. Ada beberapa cara lain. Nah, ada beberapa cara lain juga. Ada yang pakai dalil Stewart, ada yang pakai dalil Stewart atau dalil proyeksi namanya sama ya. Ada yang pakai trigonometri, ada yang pakai ini kesamaan Pitagoras yang saya jelaskan ini namanya persamaan Pitagoras ya. Jadi bebas, kamu bisa pakai cara yang lain, kamu tinggal searching ya. Saya nggak jelaskan di sini ya. Ini hanya yang kesamaan Pitagoras saya jelaskannya, dan kedepannya pun nanti akan saya selalu pakai kesamaan Pitagoras. Jadi kalau kalian punya cara lain yang lebih enak menurut kalian, ya nggak masalah, nggak harus pakai cara seperti ini ya. Karena memang saya akuin cara ini agak membagongkan gitu ya. Gitu, sip. Oke, gas, kita lanjut ke contoh yang keempat. Yuk. Kita lihat yuk. Bidang 5 beraturan, ingat bidang 5 beraturan itu adalah 5 segi 4 ya. TABCD mempunyai alas persegi dengan panjang rusuknya 6, panjang rusuk alas 6 berarti ini ya. Kemudian panjang rusuk tegaknya 8 yang ini. Oke. Tentukan jarak dari A ke TC. Wait, saya ganti spidol warnanya ya. Oke, A ke TC. Mana A ke TC? Ini A, ini TC. Maka kita tarik apa dulu? Proyeksi. Misalkan proyeksinya adalah M. Oke. Kemudian hubungkan dari A ke TC-nya. Ini saya hubungkan ke sini. Nah, kemudian ke T-nya juga saya hubungkan ke sini. Dapatlah segitiga TAC, begitu kan? Dapatlah segitiga TAC. Saya comot ke sini, set gitu ya. Set gitu. Oh, salah gayanya gambarnya. Enggak begini, kurang tegak. Sorry. Gini. Gitu ya. Set. Nah, gitu. Ya. Ini A, ininya C, ininya T. Yang diminta adalah ini kan. Set. Nah, ini diminta ya. Si M ini. Oke. Kemudian kita tahu bahwa si TA ini berapa? TA ini adalah 8. Kemudian kita tahu bahwa si TC ini juga 8. Dan si AC, berapa AC? AC ini adalah 6 akar 2. Kenapa 6 akar 2, Pak? Ingat, diagonal si C. Ya, gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan, ini karena dia proyeksi. Sigo. Ini kita bisa gunakan, kayaknya nggak harus perbandingan Pitagoras nih. Bisa kita pakai perbandingan luas ya. Oke, kita bisa pakai perbandingan luas ya. Saya ganti warna biar enak. Wait. Merah aja, yuk. Yang T ini saya tarik ke bawah. Kenapa? Misalkan ini ada P ya. Kenapa tarik ke bawah?
Karena TP itu adalah tinggi segitiga ya, tinggi segitiga. P ini tengah-tengah AC dong. Kenapa tengah-tengah AC? Karena TA sama TC-nya nilainya sama, panjangnya sama. Berarti di sininya adalah 3 akar 2, di sininya adalah 3 akar 2. Yes. Nah, ini siku juga kan? Siku-siku juga. Nah, sekarang inilah perbandingan si luasnya. Itu aja. Luas segitiga, sini aja yuk. Luas segitiga itu sama dengan setengah dikali alas dikali sama tinggi. Ya, kita lihat. Saya ambil alasnya itu AC. Jadi setengah dikali sama AC dikali sama TP. Kemudian kalau saya ambil alasnya TC, setengah kali alasnya TC. Ingat, alas sama tinggi harus tegak lurus ya. Kalau alasnya TC, maka tingginya mana? Tingginya adalah AM. Nah, tingginya adalah AM. Dua hal ini pasti sama nilainya kan? Ya, maka setengah dikali sama AC dikali sama TP akan sama dengan setengah dikali sama TC dikali sama AM. Coret setengah-setengah, masukin nilainya kuy. AC-nya adalah 6 akar 2. TP-nya, belum kita cari bos. Cari TP dulu, sorry. Cari TP ya, sorry. Cari TP gimana? Pitagoras aja yuk. TP kuadrat sama dengan TA kuadrat gitu ya. TA kuadrat dikurangi sama AP kuadrat. Oke. TA-nya itu adalah 8, berarti 64 dikurangi sama AP-nya 3 akar 2. 3 akar 2 dikuadratin adalah 18. Maka dia akan sama dengan berapa ini? 48 ya. Nah, gitu. Salah, Bos. Kok 48 sih? Sorry. 46. Ya. 46, sorry ya, dia akar 46. Yuk, kita lihat. Nah, sampai mana tadi? Ini TP. TP itu berarti akar 46, sama dengan TC. Mana TC? TC-nya adalah 8, AM-nya kita cari ya, AM. Yuk kita coret yuk. Ini kayaknya bisa diubah gini deh. 6 biar enak. Akar 2, ininya akar 2 dikali sama akar 23. Si 46-nya. Ya 46-nya ini gini ya. Sama dengan 8 dikali sama AM. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar ini kita bisa, ini kan 2, akar 2 sama akar 2 kan 2 nih. 2 coret sama 8 jadi 4. 6 coret sama 4 ini jadi 2, ininya jadi 3. Berarti kita punya 3 akar 23 sama dengan 2 AM. Maka AM-nya sama dengan berapa? AM akan sama dengan 3 akar 23 dibagi sama 2. Inilah jawabannya. Gitu ya. Pak, kok angkanya jelek, Pak? Akar 23, Pak. Nggak masalah. Kadang-kadang nggak selalu bagus kok angkanya kok. Kadang-kadang nggak selalu bagus angkanya. Oke? Karena ya kita biasa main Pitagoras. Ya Pitagoras ada akar-akaran. Nggak semua angka itu akarnya adalah bagus. Gitu ya. Sip. Jadi ini contoh jarak dari titik ke garis. Ya kamu pelajari baik-baik. Ya kamu coba banyak latihannya lah di internet. Silahkan kamu cari-cari di internet ya latihannya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.